Para ilmuwan sudah menemukan lebih dari 8 juta spesies makhluk hidup di bumi. Tapi, yang sudah kita pelajari baru sekitar 15%-nya saja. Artinya, ada jutaan makhluk di planet ini yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita namai, dan mungkin lebih aneh dari apapun yang pernah kita bayangkan soal alien. Dan hari ini, kita bahas 8 hewan yang sudah kita temukan, yang kemampuan dan cara hidupnya jauh lebih gila dari makhluk alien manapun yang pernah ada di film. Siap-siap, karena setelah nonton ini, kamu bakal ngerasa kalau film alien itu nggak ada apa-apanya dibanding kenyataan yang sudah ada di sekitar kita. Hewan pertama, gurita. Dan baru dari sini aja kamu udah bakal tercengang. Gurita punya 3 jantung. 3, bukan 1 seperti kamu. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, dan 1 jantung lagi bertugas memompa darah ke seluruh tubuhnya. Kalau salah satu berhenti, masih ada 2 lagi sebagai cadangan. Tapi, yang paling mengejutkan, gurita punya 9 otak. 1 otak pusat pitalanya, dan 1 otak kecil di masing-masing dari 8 tentakelnya. Artinya, setiap tentakel bisa berpikir dan bergerak secara mandiri, tanpa perlu izin dari otak pusatnya. Masing-masing tentakel punya kecerdasan sendiri. Dan satu lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti darahmu. Biru, karena gurita menggunakan hemosianin yang mengandung tembaga, bukan hemoglobin yang mengandung besi seperti manusia. Belum cukup, gurita juga bisa mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam waktu kurang dari 1 detik. Bahkan gurita buta warna, tapi entah bagaimana mereka bisa menyamarkan diri dengan sempurna ke warna apapun di sekitarnya. Hewan kedua, tardigrade, atau yang dikenal dengan nama water bear. Ukurannya cuma sekitar 0,5 mm. Kamu nggak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tapi jangan remehkan ukurannya. Tardigrade bisa bertahan hidup di kondisi yang tidak bisa ditoleransi oleh makhluk hidup manapun di bumi. Mereka tahan terhadap suhu minus 272 derajat Celcius, 1 derajat di atas 0 absolut. Mereka juga tahan sampai 150 derajat Celcius panas, tahan radiasi dosis mematikan, tahan tekanan 6 kali lebih besar dari tekanan di palung laut terdalam di bumi. Pada tahun 2007, para ilmuwan mengirim tardigrade ke luar angkasa dan membiarkan mereka terpapar vakum luar angkasa secara langsung, tanpa perlindungan apapun. Hasilnya, mereka selamat. Dan kalau lingkungannya terlalu ekstrim, tardigrade bisa memasuki kondisi yang disebut kriptobiosis. Mereka mematikan hampir semua fungsi tubuhnya dan bisa tertidur selama 30 tahun, lalu bangun lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Para ilmuwan percaya tardigrade bisa bertahan bahkan jika matahari meledak sekalipun. Makhluk paling tangguh di alam semesta yang diketahui manusia, berukuran 0,5 mm. Hewan ketiga, mantis shrimp. Udang mantis. Kelihatannya biasa, tapi jangan tertipu tampilannya, karena ini salah satu makhluk paling berbahaya dan paling canggih di lautan. Matanya memiliki 16 jenis reseptor warna, manusia cuma punya 3. Artinya, mantis shrimp bisa melihat warna-warna yang secara harfiah tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia, termasuk warna ultraviolet dan inframerah. Dan cakarnya, ini yang paling gila. Pukulan cakar mantis shrimp bisa mencapai kecepatan 80 km per jam, setara dengan peluru dari pistol kaliber 22 dari dalam air. Pukulan itu juga menciptakan kavitasi, gelembung air bertekanan super tinggi yang meledak dan melepaskan energi sebesar 1.500 Newton. Cukup untuk menghancurkan kaca akuarium hanya dari seekor udang kecil. Hewan keempat, axolotl. Salamander asal Meksiko ini terlihat lucu dan menggemaskan. Tapi, di balik wajah lucunya, dia menyimpan kemampuan yang bikin para ilmuwan hampir nggak percaya. Axolotl bisa meregenerasi, menumbuhkan kembali hampir seluruh bagian tubuhnya. Kaki yang dipotong, tumbuh lagi. Ekor yang hilang, tumbuh lagi. Bahkan, bagian dari jantung dan otaknya bisa tumbuh kembali. Proses regenerasinya hampir sempurna, tidak meninggalkan jaringan parut apapun, persis seperti tumbuh dari awal. Dan yang lebih ajaib, regenerasi itu terjadi dalam hitungan minggu saja. Para ilmuwan sedang meneliti gen regenerasi axolotl, karena kalau bisa diterapkan pada manusia, ini bisa merevolusi dunia medis secara total. Bayangkan anggota tubuh yang hilang bisa tumbuh kembali. Hewan kelima, Turritopsis dohrnii, atau dikenal sebagai ubur-ubur abadi. Dan namanya itu bukan kiasan. Makhluk ini secara biologis tidak bisa mati karena penuaan. Ketika ubur-ubur ini sudah tua, sakit, atau menghadapi kondisi yang berbahaya, dia tidak mati. Sebaliknya, dia kembali ke fase larva, yaitu tahap paling awal dari hidupnya. Lalu tumbuh dewasa lagi dari awal. Ini seperti kamu yang sudah tua dan hampir mati, tiba-tiba berubah kembali menjadi bayi, dengan semua organmu yang segar dan baru, lalu tumbuh lagi menjadi dewasa. Dan bisa diulang terus tanpa batas. Secara teoritis, kalau tidak dimangsa atau tidak terkena penyakit, Turritopsis dohrnii bisa hidup selamanya. Satu-satunya makhluk di bumi yang secara biologis berpotensi abadi. Hewan keenam, platypus.
Ketika ilmuwan Eropa pertama kali melihat spesimen platypus pada tahun 1799, mereka mengira seseorang sedang bercanda, menempelkan paruh bebek ke tubuh berang-berang. Platypus adalah mamalia berparuh bebek, berekor berang-berang, berkaki seperti reptil, bertelur seperti ayam, menyusui anaknya seperti mamalia, tapi tidak punya puting susu. Susunya keluar melalui pori-pori kulitnya. Dan satu lagi, platypus jantan punya taji berbisa di kaki belakangnya. Bisanya cukup kuat untuk melumpuhkan manusia. Mamalia berbisa. Pikirkan itu sebentar. Hewan ketujuh, pistol shrimp. Udang kecil berukuran 3-5 cm ini punya cakar yang bisa menghasilkan suara terkeras yang dibuat makhluk hidup manapun, relatif terhadap ukuran tubuhnya. Ketika cakarnya menutup dengan cepat, dia menciptakan gelembung kavitasi yang meledak dengan suhu mencapai 8.000 derajat Celcius, hampir sesuhu permukaan matahari. Dan itu terjadi dalam 1 milidetik. Suara judutannya mencapai 218 desibel, lebih keras dari suara tembakan pistol yang hanya 140 desibel. Dan para pistol shrimp ini hidup berkoloni, jadi suara mereka bisa mengganggu sinyal sonar kapal selam militer. Selama Perang Dunia II, kapal selam sekutu bersembunyi di kawasan laut yang penuh pistol shrimp, karena suara udang-udang itu cukup kuat untuk menyamarkan keberadaan kapal selam dari sonar musuh. Hewan terakhir dan yang paling mengejutkan, mimic octopus, gurita peniru. Ditemukan pertama kali di perairan Indonesia pada tahun 1998 dan kemampuannya membuat para ilmuwan geleng-geleng kepala sampai sekarang. Gurita ini tidak hanya bisa mengubah warna kulitnya, dia bisa mengubah bentuk tubuhnya secara keseluruhan untuk meniru penampilan hewan lain secara akurat dan meyakinkan. Kalau ada ikan yang mencoba menyerangnya, mimic octopus menganalisis ancaman itu, lalu memilih hewan mana yang paling ditakuti oleh ikan tersebut, dan langsung berubah jadi hewan itu. Sudah terdokumentasi lebih dari 15 spesies hewan berbeda yang bisa ditiru oleh mimic octopus, termasuk ikan singa, ular laut, bintang laut, ubur-ubur, kepiting, dan banyak lagi. Semuanya dilakukan secara real time, tanpa latihan. Jadi, setelah kamu lihat gurita dengan 9 otak, tardigrade yang selamat di luar angkasa, mantis shrimp yang bisa lihat 10 juta warna lebih banyak dari kamu, axolotl yang tumbuh kembali dari nol, ubur-ubur yang tidak bisa mati, platypus yang tidak masuk akal, pistol shrimp yang lebih berisik dari pistol, dan mimic octopus yang bisa jadi siapapun sesuka hatinya, masih mau bilang alien itu lebih canggih? Semua makhluk itu nyata, semua hidup di bumi. Dan masih ada jutaan lagi yang belum kita temukan. Bumi ini jauh lebih ajaib dari yang kita kira. Dari 8 hewan tadi, mana yang paling bikin kamu terkejut? Komen di bawah sekarang. Dan kalau video ini bikin kamu ngerasa lebih kagum sama planet kita, subscribe ke Kumpulan Fakta Dunia. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!